Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi aujaba zakata ala kulli muslimin kama qala Allahu ta'ala fi kitabihil mubin. As-salatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Dewan juri yang saya hormati, serta seluruh penonton yang saya cintai dan yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Nur Aini dari MWC Cibatu. Kota Garut sungguh memikat, warganya ramah dan bermartabat. Jika umat bersatu membayar zakat, niscaya hidup akan penuh rahmat. Hadirin, menurut Lembaga Keuangan Swiss, Indonesia pada saat ini merupakan negara keempat terburuk dan terburuk di dunia setelah Rusia, India, dan Thailand dalam hal kesenjangan antara orang kaya dengan orang miskin, sehingga 1% saja orang terkaya di Indonesia bisa menguasai 49,3% kekayaan nasional. Tapi sebaliknya, ledakan kemiskinan di negara kita mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Padahal, bukankah kemiskinan bisa mengakibatkan kebodohan? Bukankah kemiskinan bisa mengakibatkan keterbelakangan? Bukankah kemiskinan bisa mengakibatkan kejahatan? Bukankah kemiskinan bisa mengakibatkan kekufuran? Bahkan kemiskinan bisa memasukkan negeri ke dalam jurang kehancuran. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, bagaimanakah konsepsi Islam dalam mengantisipasi persoalan ini? Sebagai jawabannya, zakat solusi pengentasan kemiskinan adalah tema yang akan saya bahas dengan landasan Quran Surah An-Nur ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa ati'ur rasul. Wa ati'ur rasul la'allakum turhamun. Artinya, dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul supaya kamu diberi rahmat. Hadirin, menurut kajian ilmu balagoh, firman Allah pada ayat tersebut merupakan kalam insya'i yang di dalamnya mengandung instruksi atau berisi suatu perintah. Hal ini pun dikuatkan dengan kaidah usul fikih al-aslu fil amri lil wujub. Pada asalnya, suatu perintah menandakan kewajiban. Dengan demikian, wajib bagi saya, hadirin, dan seluruh insan-insan yang beriman untuk selalu melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, serta patuh kepada Rasul sebagai pimpinan umat. Lalu, apa yang dimaksud dengan zakat? Secara bahasa, zakat berarti bersih, suci, tumbuh dan berkembang. Sedangkan secara istilah, Dr. Yusuf Qaradawi yang dikutip dalam buku Ensiklopedia Hukum Islam jilid 6 halaman 1985 menyatakan bahwasanya zakat merupakan sejumlah harta tertentu yang diturunkan oleh Allah kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Alhamdulillah hadirin, di negara kita banyak didirikan lembaga-lembaga penjemput zakat yang berfungsi sebagai amilin seperti Basnas, Rumah Zakat,
zakat center, dan lembaga-lembaga zakat lainnya. Dengan upaya-upaya ini, saya yakin ekonomi umat semakin kuat, kesejahteraan rakyat semakin meningkat, pemerataan pembangunan tidak tersendat, bahkan negeri pun bertabur berkat dan rahmat. Amin ya rabbal alamin. Namun sayang seribu sayang, kenyataan kadang masih jauh dari harapan. Karena berdasarkan penelitian Basnas dan IPB, potensi zakat nasional di negara kita di tahun 2015 saja bisa mencapai angka 286 triliun. Tapi realisasinya hanya mencapai angka 3,7 triliun. Ini artinya hanya 1,3% umat Islam Indonesia yang baru sadar membayar zakat. Ini artinya masih banyak konglomerat yang tidak peduli kepada kaum fakir dan melarat. Akibatnya jurang pemisah antara si kaya dan si miskin semakin mencuat, sehingga Jawa Timur, Jawa Barat, yang makmur tambah makmur, yang melarat tambah melarat. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, bagaimanakah zakat dalam mengantisipasi persoalan ini? Sebagai jawabannya, mari kita renungkan firman Allah dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 60 yang artinya sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, untuk orang yang berhutang, untuk orang yang berjuang di jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban yang ditetapkan Allah, dan Allah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Dengan demikian, Allah ingin agar harta tidak hanya bergulir dari tangan si kaya ke tangan si kaya saja, tidak hanya dirasakan oleh si kaya saja, tidak hanya dinikmati oleh si kaya saja, tapi harus dirasakan dan harus dinikmati oleh si miskin. Inilah pengentasan kemiskinan menurut Islam melalui zakat. Pantas jika Rasulullah mengancam dalam hadisnya, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Lahul Bukhari wa Muslim. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah, melaksanakan salat dan menunaikan zakat. Kenapa demikian? Dengan demikian Allah telah mempercayakan kepada orang miskin, jika konglomerat yang tidak mau membayar zakat, tidak ada bedanya seperti perampok yang jahat, perilakunya seperti pencuri keparat, laksana para koruptor sang pengkhianat yang gayanya seperti malaikat, padahal nyatanya adalah penindas dan perampas hak-hak rakyat. Oleh karena itu, saya menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk selalu sadar membayar zakat sesuai tuntutan syariat. Dan kepada para pengelola zakat, hendaklah menjemput dan mengelola zakat secara amanat. Serta kepada aparatur pemerintah, hendaklah memberikan sanksi dan hukuman yang berat kepada oknum-oknum yang melanggar peraturan sesaat di balik penyelewengan harta zakat. Jika langkah demi langkah telah kita laksanakan, saya yakin zakat akan menjadi solusi pengentasan kemiskinan dan sekaligus sebagai aktualisasi keimanan sejati yang akan dibalas oleh Allah berupa ampunan dan pahala yang berlimpahan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan, karena kesalahan berasal dari saya dan kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya tutup, saya memohon dukungan kepada seluruh masyarakat untuk like, komen, dan subscribe. Satu like dari kalian sangat berarti bagi saya. Tong hilap. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.